Contohnya lagi misalnya suntik vaksin yang sekarang ramai. Suntik vaksin, apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena orang yang melakukan demikian tidak dikatakan dia sedang makan atau sedang minum. Begitu pula dengan memasukkan misalnya obat dubur. Ada orang yang membutuhkan obat yang dimasukkan dari dubur. Biasanya berupa pil ya, kapsul, seperti kapsul. Dia akan mencair ketika dimasukkan dari dubur. Ya, ini orang yang melakukan seperti itu, apakah dikatakan makan dan minum? Jawabannya tidak. Sehingga hal tersebut tidak dikatakan membatalkan puasa. Contohnya lagi misalnya obat tetes mata. Kalau orang memasukkan obat tetes ke mata, apakah dikategorikan sebagai makan dan minum? Jawabannya tidak. Sehingga obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kadang-kadang kalau kita memasukkan obat tetes ke mata, biasanya ada rasanya di sebelum kerongkongan kita. Kita merasakan ada sesuatu yang masuk ke sana. Maka jawabannya, silahkan untuk berusaha mengeluarkannya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka itu bukan di luar kendali kita. Ya, itu di luar kendali kita, dan jelas kita tidak bermaksud untuk memasukkannya ke dalam tubuh. Ya, kita maksudnya adalah mengobati mata kita, bukan memasukkannya ke dalam tubuh. Dan biasanya hal itu juga tidak ya demikian. Ya, kalau kita memasukkannya sedikit, biasanya hanya ada di mata saja. Baik. Contoh yang membatalkan puasa, seperti misalnya suntik infus. Suntik infus membatalkan puasa. Kenapa? Karena tujuannya dan fungsinya seperti makan dan minum. Orang yang diinfus, walaupun dia tidak makan, tidur saja. Kalau dia tidak sadarkan diri sampai misalnya 2 bulan pun, tetap badannya seperti orang yang makan dan minum. Padahal suntik infus ini tidak melalui jalur makan dan minum yang biasanya, tidak melalui mulut. Tapi ketika itu tujuan dan fungsinya seperti makan dan minum, ya, maka ini hukumnya disamakan. Inilah gunanya kias. Disamakan. Karena memang tujuan akhirnya sama. Ya. Begitu pula ada orang yang dimasukkan selang atau dimasukkan obat-obatan dari duburnya yang fungsinya seperti makan dan minum. Ada yang demikian, namanya kedokterannya saya tidak tahu ya, tapi ada model memasukkan zat makan dan minum dari dubur. Mungkin dari jalan lain terlalu sulit, atau mungkin sudah tidak besar manfaatnya. Yang paling besar manfaatnya melalui dubur, dan itu fungsinya seperti makan dan minum. Maka seperti ini juga membatalkan puasa. Contohnya lagi seperti transfusi darah, ya. Kalau ada orang cuci darah, ini memasukkan darah ke dalam tubuh, ya. Di samping ada yang keluar, ada yang masuk. Ketika masuk, darahnya sudah bersih dan juga ditambahi dengan zat-zat makanan yang berguna bagi tubuh. Ini juga membatalkan puasa, ya. Contohnya lagi transfusi darah. Orang kecelakaan, darahnya keluar banyak. Keluarnya darah tidak membatalkan puasa dia, tapi masuknya darah karena itu menguatkan tubuh dia, maka itu juga menjadikan puasanya rusak, ya, menjadikan puasanya batal dan dia harus mengqadanya di hari yang lain.